Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah telah mampukan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita upayakan ini diterima sebagai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam semoga terlimpah dan curahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang mau terus-menerus mengamalkan ajaran-ajaran beliau, istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kelak di yaumil akhir kita semoga termasuk ke dalam golongan umat yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah haramkan kepada kita. Kalau yang demikian kita patuhi dan kita laksanakan, sebenarnya terkandung makna yang amat mendalam. Karena segala hal yang Allah haramkan kepada kita, kalau kita laksanakan itu kita akan mendapatkan keburukan atau kemudaratan. Sebaliknya, hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, apabila kita laksanakan, kebaikan yang akan kita dapatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2020, atau lebih tepatnya kurang lebih sekitar 34 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baginda Rasul selalu mengajarkan kepada kita ketika memasuki bulan Rajab dengan mengamalkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan amal ibadah yang tentunya bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahkan kita juga merasakan, tadi juga sudah diingatkan, masyarakat dunia sejak beberapa bulan ini disibukkan dengan dan sangat terganggu dengan wabah virus COVID-19. Enak dan tidak enak dalam hidup ini harus kita posisikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat hidup enak kita tidak boleh lupa diri, dan saat hidup susah kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya.
dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Menghadapi situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini, melalui khutbah yang singkat ini setidaknya ada 4 hal yang harus kita sikapi. Yang pertama adalah kita mesti ikhlas dan sabar. Maksudnya adalah jangan berkeluh kesah, namun boleh saja mengemukakan atau menceritakan penyakitnya kepada orang yang berkepentingan, baik kepada keluarga, dokter maupun orang lain agar bisa mengambil tindakan yang cepat. Berkeluh kesah dalam keadaan sakit itu merupakan sikap yang tidak menerima adanya penyakit yang menimpa, apalagi sambil mengatakan hal-hal yang tidak baik dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah menunjukkan kesabaran atas penyakit yang kita derita, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengampuninya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man usiba bi musibatin bimalihi aw fi nafsihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfiralah." Barang siapa ditimpa musibah dalam harta atau pada dirinya, lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun, maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Hadis riwayat Tabrani. Salah satu bukti kesabaran seorang muslim dalam menghadapi suatu penyakit meskipun sangat berat dihadapinya adalah tidak meminta atau mengharapkan kematian, namun ia dibolehkan berdoa dalam kaitan dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharap kematian, karena ada kesusahan yang menimpa. Tapi jika harus juga berbuat, hendaklah ia berdoa, Ya Allah, panjangkanlah hidupku jika membawa kebaikan untukku, dan wafatkanlah aku jika hal itu lebih baik bagiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala seorang muslim mampu menunjukkan kesabaran dalam menghadapi musibah, maka hal itu merupakan kegembiraan tersendiri baginya. Dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dengan demikian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Hadirin sidang Jumat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kedua yang harus kita tunjukkan terhadap kondisi saat ini adalah kita harus menunjukkan atas wabah penyakit dengan berdoa. Hal ini karena Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit, sedangkan para dokter dan obat itu hanya sebagai sebab dari sekian banyak sebab. Oleh karena itu, saat kita sedang dilanda penyakit, seharusnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembuhkanku, tidak mau berdoa, itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ketiga adalah berobat. Berobat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita merupakan suatu keharusan bagi manusia, apalagi bagi seseorang muslim. Hal ini karena seorang muslim itu tidak dibenarkan terus-menerus berpenyakit dengan membiarkan penyakitnya itu tanpa berusaha mengobatinya. Padahal setiap penyakit itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyembuh atau obatnya, kecuali bagi orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya obatnya telah tersedia.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis berikut, "Ma anzalallahu azza wa jalla min da'in illa wa anzala lahu dawa'a alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah." Tiada Allah azza wa jalla menurunkan suatu penyakit kecuali yang menurunkan pula obatnya. Diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain juga disebutkan, Usamah bin Syarik berkata, sewaktu kami bersama Rasulullah SAW, maka datanglah orang Badui. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasul, apakah kami harus berobat?" Beliau menjawab, "Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kamu. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Dia menurunkan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Tua." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir atau yang keempat, kita diimbau untuk tidak keluar dari daerah wabah. Bila penyakit yang diderita merupakan suatu wabah yang cepat tertular dan sangat membahayakan bagi orang lain, maka orang yang sakit tidak boleh keluar dari daerah wabah itu untuk pergi ke daerah lain, kecuali kalau ia sudah diperiksa dan dipastikan tidak terkena wabah tersebut. Demikian pula dengan orang yang sehat dari daerah yang lain tidak boleh mendatangi daerah yang sedang terkena wabah penyakit yang membahayakan. Inilah yang sekarang disebut dengan lockdown atau menutup suatu daerah atau negara. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at ta'una bi ardi wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a walastum biha wa la taqdimu 'alaihim." Apabila terjadi dalam suatu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ, janganlah kamu keluar meninggalkan negeri itu. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri, janganlah kamu memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bila penyakit yang diderita bisa menular dan membahayakan orang lain, maka orang yang sakit tapi masih bisa pergi, maka janganlah ia mengunjungi orang yang sehat. Rasulullah SAW bersabda, "La yuradu mumradun ala musih." Janganlah orang yang sakit mengunjungi orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks wabah corona yang melanda dunia saat ini, maka masing-masing kita harus menjaga dan mendisiplinkan diri agar tidak sampai terkena virus ini, seperti menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian dan tempat di mana kita berada. Ikuti dan taati apa yang diarahkan oleh pemerintah, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah. Aktivitas sholat berjamaah di masjid tetap dilaksanakan, kecuali kalau sudah ditetapkan sebagai daerah merah yang semua orang harus berada di rumah. Karenanya, hal ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi setempat. Tidak panik yang sering dikemukakan oleh pemerintah bukan hanya urusan jangan memborong bahan kebutuhan pokok, tapi juga harus tetap menjalankan aktivitas masjid seperti sholat berjamaah dan taklim. Adapun orang yang memang sakit dan mengalami gejala terserang virus, maka ia harus jujur untuk melaporkan diri kepada petugas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga wabah COVID-19 yang sekarang sedang mewabah dunia segera berlalu, terutama di negeri kita Indonesia, segera berlalu dan masyarakat dunia bisa mengambil hikmah serta menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasca musibah Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.